Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral tullab, para ikhwan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita dalam untuk terus menuntut ilmu walaupun tidak pada satu ruangan. Dan dengan segala kemudahan ini kita sepantasnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk menggunakannya di dalam thalabul ilm serta menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari media yang adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Adapun untuk pertemuan pada malam hari ini kita melanjutkan dari apa yang telah kita baca dari hadis Arba'in Nawawiyah bersama Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala, di mana kita telah sampai di hadis yang ke-12 tentang mencintai saudara kita yang muslim. Pada para santri, ma'asyiral muslimin, mohon untuk bisa mempersiapkan alat tulisnya dan untuk pantasnya beradab sebagaimana ketika mendatangi majelis ilmu secara langsung, yaitu duduk yang baik, kemudian menggunakan pakaian yang sopan, mempersiapkan alat tulisnya dan mendengar serta tidak disambi dengan kegiatan yang lain, artinya fokus mendengarkan kajian sehingga nanti ilmu yang didapatkan bisa lebih maksimal dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, kepada Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, arsadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita masuk di hadis yang ke-13. Hadis yang berkenaan dengan muamalah, hubungan, interaksi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa kitab Al-Arba'in Nawawiyah itu adalah kitab yang lengkap, yang memuat pokok-pokok agama dari segala sisinya. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya. Dari Abu Hamzah. Ini kunyah ya.
Sekali lagi kunyah. Nama asli beliau adalah Anas ibni Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ini perlu diperhatikan, ada sebagian sahabat yang dikenal dengan nama aslinya, ya, seperti Anas bin Malik ini kita kenal aslinya. Tapi ada juga sahabat yang dikenal dengan nama kunyahnya. Ya, jadi seperti ini misalnya Anas bin Malik, kunyahnya tuh kita jarang ada yang tahu kalau kunyahnya adalah Abu Hamzah. Tapi sebaliknya tadi apa? Ada sahabat yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Nah, contohnya siapa? Fadli. Siapa sahabat yang lebih dikenal dengan nama kunyah daripada nama aslinya? Fadli. Safrizal. Silakan dibuka mikrofonnya. Iya, Ustaz. Siapa sahabat yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya? Banyak sudah berlalu di hadis-hadis yang kita baca. Ahmad Syamil. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Na'am, barakallahu fikum. Abu Hurairah lebih dikenal dengan nama aslinya. Ada yang tahu siapa nama asli dari Abu Hurairah? Abu Yusuf. Abdurrahman siapa? Nama asli dari Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di hadis ini Anas bin Malik dikenal dengan nama aslinya, ya, daripada nama kunyahnya. Beliau adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Jadi waktu yang cukup panjang. Nah, beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul menyatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang perlu kita pahami, kalimat Rasul la yu'minu itu artinya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Karena iman itu ada 2 tingkatan, yaitu
pokok keimanan. Ya, pokok atau inti keimanan. Yang kedua adalah penyempurna keimanan. Ya, maka kalau kita mau melihat, memperhatikan tentang hadis yang dikabarkan oleh Rasul bahwa iman itu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan, ya, bahwa iman itu memiliki 73 atau lebih, atau 63 atau lebih bagian, ya, jadi bagian lebih tepatnya diartikan bahwa iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian bagian. Maka itu ada yang menjadi pokok keimanan, ada yang menjadi apa? Cabang atau penyempurna keimanan. Jadi tidak setiap yang dikatakan, ya, tidak setiap yang dikatakan tidak beriman itu kemudian mesti kafir, tidak. Ya. Tetapi bisa pahami bahwa tidak beriman artinya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah, sebagaimana di dalam hadis, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia apa? Mencintai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Nah, ini yang ditiadakan dalam hadis ini dari keimanan adalah apa? Kesempurnaan iman. Ya, jadi orangnya tetap mukmin. Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, li akhihi, untuk saudaranya, yang dimaksud adalah saudara muslim. Ya. Karena ikatan persaudaraan itu hakikatnya dibangun di atas ikatan keimanan, ikatan agama, bukan ikatan darah. Nah, kemudian yang dicintai untuk saudaranya sesama muslim tadi adalah apa? Khaira la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, perkara yang dia cintai untuk saudaranya adalah perkara kebaikan. Jadi keliru ya, misalnya ada orang dia senangnya mabuk, kemudian dia mengatakan, wah dia senang kalau ada saudaranya orang lain ikut mabuk. Wah, kita mengamalkan hadis. Bukan itu. Yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah dia mencintai untuk saudaranya perkara-perkara kebaikan yang dia suka bagi dirinya. Ini dijelaskan dalam hadis lain dari riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Apa yang dia suka untuk dirinya dari semua kebaikan. Jadi kita harus senang ketika ada seorang muslim mendapatkan kebaikan. Sebagaimana kita juga senang mendapatkan kebaikan itu. Berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya apa? Kita tidak suka kalau saudara kita mendapatkan kejelekan sebagaimana kita mendapatkan
kejelekan itu. Nah, dan ini tidak perlu disebutkan ya, karena dengan kalimat tadi bahwa seseorang mencintai saudaranya dengan apa yang dia suka bagi dirinya, itu sudah mencukupi bahwa itu konsekuensinya dia membenci, tidak suka kalau saudaranya mendapatkan kejelekan. Nah, kemudian ukuran kebaikan itu apa? Ya, tadi kan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi dirinya. Nah, kebaikan itu apa? Ya. Kebaikan itu ukurannya adalah syariat. Kebaikan itu semua perkara yang dianjurkan oleh syariat. Maka nanti kebaikan itu ada yang itulah kebaikan, ada yang berupa sarana yang mengantarkan kepada kebaikan. Nah, kemudian para ulama membagi al-khair, kebaikan itu menjadi dua. Ada dua jenis kebaikan. Yang pertama adalah al-khairul mutlak, kebaikan secara mutlak. Artinya perkara itu dianjurkan oleh syariat dari segala sisi. Nah, kemudian ada kebaikan yang muqayyad, yaitu perkara yang dianjurkan oleh syariat dari satu sisi, tetapi tidak dianjurkan dari sisi yang lain. Ya. Kalau kebaikan mutlak, tadi apa? Perkara yang dianjurkan oleh syariat secara menyeluruh dari segala sisi. Nah, ini contohnya adalah apa? Ya, perkara-perkara agama. Ya, berkenaan dengan perkara-perkara agama. Sedangkan kebaikan yang muqayyad itu berkenaan dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga kalau kebaikan yang muqayyad berkenaan dengan urusan duniawi, itu nanti penilaiannya itu berdasarkan maksudnya, ya, bukan kepada asalnya. Misal uang itu kebaikan atau bukan? Hussein Abdullah. Uang itu merupakan kebaikan atau bukan? Termasuk al-khair atau bukan? Ya tahu, Tad. Nggak tahu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, ada yang bisa membantu? Yahya JR. Ayo. Tadi kan sudah diterangkan. Kebaikan itu ada dua. Ada kebaikan mutlak, yaitu perkara-perkara agama yang dianjurkan dari segala sisi. Ada kebaikan muqayyad, yaitu perkara yang dianjurkan dari satu sisi dan tidak dianjurkan dari sisi yang lain, yaitu berkenaan dengan perkara-perkara duniawi. Dan tadi tinjauannya,
Kalau kebaikan yang muqayyad ini apa? Tinjauannya berdasarkan maksud atau tujuan, bukan kepada asal perkara itu. Nah, saya sebutkan uang, duit itu termasuk minal khair atau bukan? Yahya. Azam. Naam, Ustaz. Nah, uang itu termasuk kebaikan atau bukan? Tergantung dia menggunakannya. Tergantung yang menggunakan. Maksudnya Misalnya kita memberi untuk dia sesuatu yang membutuhkan kebaikan. Kalau kemaksiatan berarti uangnya kejelekan. Nah, barakallahu. Jadi tergantung tujuanmu, ya kan? Tergantung maksud uang ini untuk apa, ya kan? Kalau uang itu digunakan untuk ketaatan, berarti uang itu adalah minal khair, kan gitu. Tetapi kalau uang itu digunakan untuk kemaksiatan, maka uang itu tidak termasuk al khair. Ini yang dimaksud dengan kebaikan muqayyad. Tergantung maksudnya. Nah, sepeda motor, Halim, masuk kebaikan bukan? Nah, sepeda motor. Halim hadir atau enggak? Ismail. Ismail Fatur Rahman. Ferry. Abdullah Edi. Ini kemana kalau dipanggil kok nggak ada yang ini? Jangan-jangan cuman ini ya, cuman login satu ditinggal pergi nih, jangan-jangan. Naufal. Ya, Tat. Nah, sepeda motor itu minal khair atau bukan? Iya. 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 Maksudnya iya gimana? Kebaikan muqayyad. Nah, maksudnya? Baik di satu sisi dan di sisi lain bisa buruk. Nah, jadi sepeda motor itu al-khair muqayyad. Tergantung maksudnya. Tergantung tujuan dari penggunaan sepeda motor. Jadi semua perkara duniawi itu adalah apa? Al-khair al-muqayyad. Nah, ya. Sehingga apa yang baik bagi kita itu belum tentu baik untuk saudara kita, ya kan? Nah, tergantung apakah itu nanti membawa kebaikan untuk saudara kita atau tidak. Nah, itu maksud daripada al-khair. Jadi kita tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kebaikan itu bagi diri kita.
Nah, maka kalau misalnya tadi uang misalnya, ya uang mungkin bagi kita itu baik karena kita bisa menggunakan untuk ketaatan-ketaatan. Tapi kalau misalnya ada saudara muslim, dia mendapatkan atau memiliki uang yang banyak tetapi tidak digunakan untuk ketaatan, maka kita tidak mencintainya. Tidak mencintai keberadaan uang itu untuk saudara kita. Nah, sampai sini bisa difahami? Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, bahwa di dalam hadis ini kita dianjurkan untuk membangun hubungan dengan sesama muslim. Ini penting banget. Jadi kita hendaknya apa? Mencintai saudara muslim dengan apa yang kita suka untuk diri kita tadi. Jangan sampai ada hasad di antara kita. Jangan sampai ada iri, dengki. Ya. Hendaknya ketika misalnya untuk perkara-perkara yang sifatnya diniyah, wah teman kita bisa haji, teman kita Masya Allah bisa menjaga sholat, teman kita bisa melaksanakan puasa sunnah, hendaknya kita senang. Jangan kemudian muncul rasa tidak suka. Ya. Jangan kemudian mengomentari dengan komentar-komentar yang merendahkan. Itu haji gratisan aja kok. Nah, jangan seperti itu. Walhamdulillah dia bisa haji, walhamdulillah dia bisa umroh, walhamdulillah dia bisa berpuasa. Mestinya begitu. Ya. Ketika ada temannya bisa menghafal Al-Quran, walhamdulillah. Ini bentuk hubungan yang dianjurkan, diperintahkan oleh syariat kepada kita. Bahwa kita harus mencintai saudara kita, ya, sebagaimana mencintai kebaikan itu untuk diri kita. Coba kira-kira kita ini seneng enggak kalau bisa hafal Quran? Seneng enggak kalau bisa mengerjakan puasa? Seneng enggak kalau bisa mengerjakan haji? Tentu seneng. Maka kita juga harus senang ketika ada saudara kita yang mendapatkan perkara-perkara itu. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita apa? Iri, dengki, hasad. Nah, itu tidak boleh. Kalau ghibthah itu boleh. Tahu apa itu ghibthah? Ghibthah itu rasa ingin mendapatkan seperti yang didapatkan orang lain dari kebaikan-kebaikan tanpa harus membenci saudara kita. Tanpa harus menginginkan hilangnya kebaikan itu dari saudara kita itu. Pokoknya aku hanya pengen aja. Ya. Pengen mendapatkan kebaikan itu tanpa harus merugikan orang lain. Nah, kemudian kecintaan terhadap kebaikan bagi orang lain itu tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau kita ini senang ada orang lain kok mendapatkan kebaikan, maka berarti iman kita sempurna. Maka silakan dikoreksi masing-masing kita. Ingat ya, sikap rasa seneng itu amalan hati. Maka tidak dianggap apa yang kita ucapkan dari lisan. Oh enggak, saya seneng kok teman saya itu mendapat gini. Saya seneng kok teman kita mendapat ini.
itu nggak dianggap karena yang jadi ukuran adalah hati kita. Yang bisa menilai adalah diri kita. Nah, ya, maka barang siapa yang menyukai kebaikan, kemanfaatan secara umum bagi kaum muslimin, maka itu apa? Dia telah sempurna keimanan secara zahir. Nah, ya berdasarkan hadis ini tadi. Ya. Jadi saya ulang, barang siapa yang mencintai kebaikan, mencintai kemanfaatan bagi keumuman kaum muslimin, berarti telah sempurna keimanannya. Nah, dan jika muamalah, hubungan, interaksi antara kita dengan kaum muslimin dibangun di atas hadis ini, luar biasa. Umat Islam akan kuat. Sebab di antara perkara yang menghancurkan persatuan itu adalah salah menempatkan cinta dan benci ini. Hasad, sebagaimana iblis, ya kan? Dia hasad kepada Adam. Dia tidak suka kan? Dia tidak senang ketika Adam mendapatkan kebaikan dari Allah. Ketika Adam dimuliakan oleh Allah, dia nggak suka. Gitu. Maka ini akan merusak. Nah, maka hendaknya kita bangun hubungan kita dengan sesama muslim dengan prinsip yang ada dalam hadis ini. Kita hendaknya mencintai kebaikan-kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita senang kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan. Nah, maka kebalikannya ya, ikhwah rahimakumullah, berangan-angan, berkeinginan agar kaum muslimin atau seseorang dari kalangan kaum muslimin mendapatkan bahaya, itu berarti tanda kalau imannya turun, imannya berkurang. Ya, maka hendaknya segera bertaubat, segera ditutup perkara itu sebelum perkara itu membesar. Ya, jadi sikap iri, kemudian hasad itu betul-betul merusak hubungan di antara kaum muslimin. Maka kalau ada rasa-rasa seperti itu segera hilangkan. Ya. Memang manusia itu ada tabiat tidak mau kalah dengan orang lain. Ya. Ada rasa dia harus tinggi, harus menang dibanding orang lain. Maka keimanan al-ikhwah yang akan menjadikan kita ini bisa mengendalikan sifat-sifat itu tadi. Ya. Maka lihat toh, Allah Ta'ala ingatkan kita di akhir surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Karena bahaya sekali. Nah, maka tadi untuk menghilangkan hasad, menghilangkan kedengkian, menghilangkan iri, hendaknya masing-masing kita mencintai kebaikan untuk orang lain dari kalangan kaum muslimin.
Sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan sikap seperti ini, mencintai saudaranya, itu adalah bentuk nasihat yang sudah kita baca di hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya kan? Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Apa nasihat kemarin itu? Memenuhi hak. Gitu. Maka agama itu memerintahkan kita untuk memenuhi, menjalankan hak Allah, hak Rasul, hak kitab, hak pemimpin, hak sesama kaum muslimin. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita keistimewaan masyarakat muslim. Jadi dasar kemasyarakatan, dasar kita hidup bersama di lingkungan kaum muslimin adalah ini, saling mencintai. Ya, maka kita ini heran ketika bagaimana di lingkungan muslim, bahkan mungkin di lingkungan yang katanya orang-orang yang belajar ilmu, tetapi muncul persoalan-persoalan yang kalau diteliti kembalinya ke hadis ini. Yaitu apa? Tidak mengamalkan hadis ini. Hasad. Temennya, bisnisnya maju, iri dengki, mulai digibai. Nah, ada temennya, Masya Allah, ketika dia ngajar bagus, murid-muridnya seneng. Wah, ini ada yang iri. Sehingga muncul sikap-sikap yang tidak bagus. Ya. Hasad. Dia ingin murid-murid itu hanya kepada dia, meninggalkan tadi guru yang baik tadi. Mestinya apa? Kita bangga. Kenapa? Karena kita hakikatnya juga senang kan kalau kita ngajar itu bagus, murid-murid baik sama kita. Nah itu didapatkan oleh saudara kita. Kenapa kita nggak senang? Gitu loh. Ya. Ada temennya, Masya Allah, dalam menghafal Al-Quran dia bisa cepat. Mungkin sehari itu bisa 2-3 halaman dia hafalkan. Hendaknya kita bersyukur. Masya Allah, aku punya teman yang seperti itu. Dia senang. Karena apa? Seandainya itu terjadi pada dirinya, senang nggak? Senang kan? Sedangkan hadis tadi mengatakan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya. Nah, dan sekali lagi saya katakan, menginginkan kebaikan untuk dirinya itu tabiat. Tidak tercela. Jadi seandainya kita katakan kita itu seneng ini, enggak masalah. Selama hal itu tidak merugikan orang lain. Ya kan? Bahkan kita juga harus bersikap tadi apa? Cinta seandainya saudara kita sesama muslim mendapatkan apa yang kita inginkan tadi dari kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian hendaknya kita mencintai kebaikan bagi orang lain itu ya terus-menerus ya istiqomah. Sikap itu harus ada pada diri kita. Jangan sampai terputus. Nah, termasuk perkara kebaikan yang paling besar dan paling bermanfaat bagi saudara kita adalah apa? Ya keimanan, hidayah. Gitu loh. Jadi kita harus senang ketika misalnya ada seseorang, misalnya ada seorang yang mungkin sebelumnya dia fasik, kemudian dia apa? Berubah menjadi saleh.
Enaknya. Demikian pula misalnya kita ada orang yang mau membantu kita, entah dalam dakwah, entah dalam mengajar, hendaknya kita senang. Jangan dianggap ini sebagai apa? Oh ini pesaing saya ini. Oh ini saingan saya ini. Tidak boleh. Silakan ada orang mau berdakwah di daerah kita, ada mau ngajar di sekitaran kita, silakan. Itu kebaikan. Sebagaimana kita harus mencintainya. Nah, jadi ini hadis ke-13. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan yang mau diajukan. Nah, demikian tadi materi dari Ustaz Abu Ahmad hafizahullah taala. Silakan untuk para santri atau peserta yang hadir, jika ada yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya dengan chat atau dengan menyalakan mikrofon. Di sini ada pertanyaan tentang mencintai seorang muslim. Bagaimana apabila seorang muslim tersebut adalah muslim yang fasik? Apakah kita mencintai secara umum atau mencintai dia karena keislamannya saja? Nah, jadi masalah cinta dan benci ya itu diterangkan oleh para ulama. Ada makhluk-makhluk Allah yang harus kita cintai 100%. Kita harus mencintai makhluk itu 100%. Misalnya surga, malaikat, para anbiya war rusul. Ini kecintaan kita 100%. Kemudian kebencian, ada sebagian makhluk Allah yang harus kita benci 100%. Ya, setan misalnya. Tidak ada kan kita harus ada kecintaan dari setan, tidak ada. Itu 100% kita harus benci. Nah, kemudian keumuman makhluk itu tercampur padanya kecintaan dan kebencian. Maka ketika kita mensikapi muslim yang fasik, muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ya di situ ada cinta dan benci. Ada cinta dan benci. Kita cintai dia karena dia muslim. Karena keimanan dia, keislaman dia. Ketika dia melakukan perkara-perkara ketaatan, ya kita cintai perkara-perkara itu. Tetapi ada juga kita berikan kebencian karena kefasikan, dosa-dosa yang dia lakukan. Maka tidak kita benci 100%, tidak pula kita cintai 100%. Tapi ya sesuai dengan kadar keislaman, keimanan, dan kefasikan yang ada pada dirinya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak kemudian dibenci 100%. Nah, makanya seorang yang pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, kalau dia mati masih disolatin. Ya kan? Masih dikubur di pemakaman kaum muslim, itu bentuk kecintaan kita kepada dia kan. Nah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian ini mungkin agak keluar dari pembahasan, cuman yang lagi rame mengenai tentang berita yang menyebar tentang penghinaan terhadap Rasul.
kemudian ada seruan-seruan untuk memboikot produk-produk mereka. Dan di Indonesia pun ada lembaga yang resmi diakui oleh pemerintah juga menyerukan pemboikotan tersebut. Apakah lembaga tersebut sudah mewakili dari pemerintah negeri kita atau masih kita harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah? Jadi pertanyaannya mungkin, apakah lembaga yang menyerukan tersebut sudah mewakili pemerintah atau harus menunggu pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia? Nah, jadi menyatakan perang, menyatakan damai, ya kan? Menentukan sikap ya terhadap satu negara itu haknya pemerintah. Haknya pemerintah. Ini hal yang betul-betul harus dipahami. Ya. Jadi sikap terhadap satu negara itu adalah haknya pemerintah. Maka tidak boleh diambil oleh siapapun. Gitu. Termasuk juga misalnya apa? Menetapkan hukuman-hukuman had. Oh, pencuri dipotong tangan, kemudian orang berzina itu dirajam. Pelaksanaannya itu haknya pemerintah. Tidak boleh individu, kelompok, ataupun ormas mengambil alih hak tersebut. Ya, karena kalau ini nanti diambil alih, itu akan membahayakan. Gitu. Kita kan nggak ngerti ya bagaimana urusan antar negara itu kita nggak paham. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita apanya tuh? Idza ja'akum minal amri al-khawfi itu apa ayatnya? Menyafat. Wa idza ja'akum amrum minal khawfi wa idza ja'akum amrum minal amni awil khawfi ada'u bi falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Nah, itu ketika datang kepada kalian satu perkara baik yang menyangkut keamanan atau sesuatu yang membahayakan, menakutkan, itu mereka langsung sebarkan. Padahal kalau mereka mau mengembalikan urusan berita itu kepada Rasul, kepada ulil amri, maka akan bisa diambil sikap yang pas untuk mensikapi berita itu. Maka ini kita perlu boikot atau tidak? Negara yang menghina Rasul, itu kembalikan urusannya kepada ulil amri, bukan kepada individu. Adapun misalnya individu, aku nggak mau beli produk dia, aku nggak mau beli produk si A, si B, itu urusan pribadi. Itu tanpa harus ada tanpa harus ada kasus pun, ya boleh-boleh saja. Aku nggak mau beli baju dari produsen si A, aku nggak mau beli minyak wangi dari si B, itu kan urusan pribadi. Tapi kalau ngajak boikot, kamu jangan beli bajunya si A, kamu jangan beli bajunya si B. Wah, ini urusannya panjang. Apalagi sampai urusan antar negara. Sekali lagi ini haknya pemerintah. Jangan coba-coba dirampas. Begitu dirampas, kekacauan akan muncul. Ya. Maka tadi misalnya ada organisasi, ada lembaga resmi. Kalau lembaga resmi, pondoknya antum itu juga lembaga resmi. Ya, pondok antum resmi nggak? Ada surat pengakuan dari pemerintah nggak? Ada SK loh, surat keputusan izin pondok pesantren Tahfidz Al-Madinah itu ada. Berarti antum itu lembaga resmi. Boleh nggak antum menyerukan boikot? Enggak, itu urusan pemerintah. Gampang kan urusannya? Nah ini yang banyak ikhwan, banyak kaum muslimin yang tidak paham atau lupa atau entah bagaimana.
kok terbawa arus. Gitu loh. Bahkan mungkin dengan syubhat itu apa? Kalau istrimu dihina, kalau bapakmu dihina, kamu marah atau enggak? Ya marah. Terus sikapmu bagaimana? Atau kamu langsung pukuli orang yang menghina itu? Ya kamu masuk polisi, masuk penjara kamu. Ya kan? Kenapa? Karena menyelesaikan masalah itu, ketika ada orang melakukan penghinaan, laporkan kepada yang berwenang. Ya kan? Boleh nggak misalnya ada orang menghina istri kita, udah langsung datangi, kemudian dipukuli gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Ya kamu akan dilaporkan ke polisi, kamu masuk penjara. Gitu loh. Karena apa? Caranya nggak bener. Cara yang bener bagaimana? Laporkan ke pemerintah. Ini fulan menghina istri saya, fulan menghina bapak saya. Laporkan, nanti pemerintah akan bertindak. Selesai. Sehingga seandainya pemerintah memenjarakan dia, itu nggak ada yang menuntut. Gitu loh. Termasuk misalnya apa? Hukuman kisos misalnya. Itu kalau yang melaksanakan bukan negara, apa yang terjadi? Bunuh-bunuhan terus akhirnya. Nggak selesai. Tapi kalau negara yang melakukan hukuman mati, selesai. Nggak ada orang menuntut lagi. Ya maka kembali ke skala yang lebih besar. Tentu pemerintah yang lebih berhak. Ya kan? Dan ini sebetulnya sudah fatwa ulama, udah lama, sudah ada. Bukan hanya hari ini, dulu ketika kasus Denmark itu, sudah muncul fatwa ulama. Kembalikan urusan kepada pemerintahmu. Selesai. Pemerintah tentu punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak. Misalnya kita mau boikot produk di sini. Itu pabriknya itu mungkin milik pekerja-pekerjanya milik orang Indonesia. Kalau mereka mungkin hanya punya lisensi aja. Punya orang Indonesia beli lisensi. Apa namanya? Franchise ya. Hanya beli merek dari sana. Pemiliknya mungkin orang Indonesia. Terus kamu boikot. Siapa yang sengsara? Kaum muslimin juga kan? Nah, maka ini yang penting ya. Jadi jangan sampai kita nih modelnya bingungi gitu loh. Perkaranya tuh udah jelas gitu loh. Perkara ini hanya pemerintah, selesai. Jangan kamu tertipu dengan, ini ormas resmi. Sama tadi saya katakan, antum juga ormas resmi, lembaga resmi kamu. Gitu. Jadi enggak bisa seperti ini. Ya. Nah, maka kita itu tidak mewakili pemerintah. Dan itu enggak boleh. Ya. Karena nanti akhirnya kan menjadikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu berkurang. Misalnya sekarang udah ada nih ormas-ormas menyerukan boikot. Ternyata pemerintah mengambil sikap lain. Gimana? Pemerintah tidak menyatakan boikot. Apa yang terjadi? Maka ormas-ormas ini akan menjelekkan pemerintah. Waduh, pemerintah ini nggak membela Islam, ini pemerintah ini membela orang kafir, ini begini-begini kan. Sehingga akhirnya masyarakat terprovokasi, melemahkan kepercayaan kepada pemerintah. Ini kan bahaya. Nah, nanti ada itu. Silakan di download tuh ceramahnya Ustaz Riyad Bajri itu. Ya, nanti Ibrahim silakan di download. Ya, bisa didengarkan bareng-bareng. Itu Masya Allah luar biasa. Itu usul manhaj. Gitu loh. Yang kebanyakan kita ini lupa. Atau memang tidak kuat prinsip manhajnya. Berkenaan dengan sikap kepada pemerintah ini. Kita ini sedih. Kemarin kasus COVID-19. Banyak ikhwan-ikhwan. Banyak orang yang terpapar, ya,
tergeletak, manhajnya hilang, berhadapan dengan virus corona. Ya. Nah, pemerintah mengatakan demikian, lah kok dia lebih percaya dengan omongannya Jering itu loh. Aneh kan? Jering ini siapa? Apakah dia adalah orang yang bergelut di kesehatan, dokter atau apa? Atau bagaimana? Ini aneh bagi seorang Ahlussunnah kok lebih percaya omongannya musisi daripada omongannya pemerintah. Ya kan? Itu aneh bin ajaib orang bilang. Ya. Pemerintah menentukan aturannya begini, begini, begini. Ya. Kalau mau membuka ibadah di masjid, nih aturannya begini, 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 begini. Ada orang bilang ngeruat-ngeruati. Ini mana usul manhajnya? Gitu loh. Bukankah kita harus mendengar dan taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf? Di samping kita juga harus mempertimbangkan ad-daruratul hamsu, penjagaan terhadap jiwa. Nah, ini harus dipahami oleh sikap usul Ahlussunnah terhadap pemerintah, terhadap ulul amri. Ya, jangan mengedepankan perasaan. Ya kan? Jangan mengedepankan pikirannya dewe. Ya, jangan membenturkan dengan adat budaya. Nah, kita kembalikan ke prinsip-prinsip itu. Dan kalau memang kita ini betul-betul berpegang dengan prinsip Ahlussunnah, itu nyaman kok kita ini. Nah, ini yang kita khawatirkan, ada sebagian orang-orang yang mungkin taklimnya sudah lama tapi tidak taksil. Ya, tidak mendasar. Taklimnya mungkin loncat-loncat. Atau memang dia tidak belajar akidah dan manhaj. Ya, senengannya tema pernikahan. Ya, itu aja. Sehingga begitu kena permasalahan ini, blenger dia akhirnya. Ya, seperti orang yang diputus cintanya itu, runtuh, tidak punya apa-apa. Itu lembek akhirnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kembali kepada yang ditanyakan, apakah itu mewakili pemerintah? Tidak mewakili pemerintah. Nah, wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mungkin untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan untuk pertanyaan tadi. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil sikap tentang apa-apa yang sedang terjadi sekarang dari fitnah-fitnah yang tersebar di media sosial maupun yang misalnya. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Saudara Ahmad atas materi dan ilmunya, juga kepada para santri dan ikhwah sekalian atas kehadirannya, dan semoga apa yang disampaikan kita semua. Kita tutup bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Dep.